bisa terus memasuki pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk Mbak Odi memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Iya Bu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Sekarang kalian keluarkan alat tulis kalian, buku, pulpen atau pensil ya. Iya Bu. Rapikan juga untuk tempat duduknya ya, dan juga pakaiannya yang masih di luar silakan dimasukkan ya. Sudah Bu. Sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian bisa berdiri terlebih dahulu ya. Ya Bu. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia
ini saya mau kirim paket untuk Misal. Misal itu saya, Pak. Oh gitu. Dari siapa itu Misal? Ya tahu, kita doain aja semoga yang ngirim rezekinya lancar. Permisi. Ya Pak, ada paket lagi ya? Bukan, jadi gini, maaf loh ya sebelumnya, ternyata saya itu salah kirim, harusnya untuk Anastasia Misala yang dibantu Misal. Oh gitu. Berarti paketnya dibalikin lagi dong Pak. Iya dong, soalnya. Ini Kak, lain kali dicek lagi ya Pak, biar nggak saya kirim kayak gini. Iya, sekali lagi saya minta maaf ya. Nah, setelah mempelajari tentang video tersebut, kira-kira kalau ada yang mengerti nggak kenapa benda-benda itu dapat tertarik oleh magnet yang ada di punggungnya anak kecil ini? Assalamualaikum. Nih, kenapa benda ini bisa tertarik oleh barang yang ada di belakang anak kecil? Ada yang tahu? Iya, karena benda ini memiliki gaya magnet yang mana dapat menarik logam. Benda ini kan terbuat dari logam, jadi bendanya dapat tertarik oleh magnet yang ada di punggungnya. Lalu kenapa robot ini berlari ketika dikejar oleh anak kecil? Jadi robot ini kan terbuat dari logam, jadi robotnya ini takut kesedot, jadi dia lari untuk melindungi diri. Apakah ada yang masih bingung? Selanjutnya Ibu akan menayangkan PowerPoint ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenal magnet di kehidupan. Pernah nggak kalian melihat pintu kulkas ditutup itu akan otomatis menempel? Ya Bu. Karena ada apanya di bagian. Kenapa ada magnet? Ada magnet. Jadi di bagian samping-samping sini itu ada magnet yang tertempel. Jadi ketika pintunya ditutup
Iya, untuk yang bagian bawah ini hanya kunci yang dapat ditarik karena hanya kunci yang di dalamnya ini memiliki logam. Kira-kira kalau di kehidupan sehari-hari apa aja contoh manfaat magnet yang kalian ketahui? Kulkas, bagian pintu kulkasnya. Ya seperti yang gambar pertama tadi ya, ada bagian samping pintu kulkas itu memiliki logam yang mana bisa saling tarik menarik. Selanjutnya ada tutup magnet. Nah di situ ada gambar yang berlambangkan N dan S. Untuk gambar yang berwarna merah berlambangkan N ini disebut sebagai kutub utara, sedangkan pada yang gambar S disebut sebagai kutub selatan. Nah, ketika ada dua magnet yang mana disaling dekatkan, ketika keduanya nih, misal yang didekatkan sumbu utara dengan sumbu utara, maka magnet ini akan saling tolak menolak karena magnetnya ini saling berlawanan. Kemudian ketika ada dua magnet yang didekatkan dengan sumbu yang sama juga, mereka akan saling tolak menolak. Selanjutnya ketika ada dua sumbu yang didekatkan, utara dengan selatan ataupun sebaliknya, mereka akan tarik menarik ya. Kesimpulannya, ketika ada dua magnet dengan kutub yang sama didekatkan, mereka akan saling tolak menolak. Begitupun sebaliknya, ketika kedua magnet didekatkan dengan sumbu yang berbeda, mereka akan tarik menarik. Untuk yang nomor 1, kira-kira ini akan tarik menarik atau tolak menolak? Oh, yang kedua tarik menarik. Untuk yang ketiga ini tolak menolak. Jadi kalian sudah paham ya mengenai sifat
Bu. Nomor 1. Baik, ini kelompok kami akan menjawab soal nomor 1. Yaitu soalnya, apa yang terjadi jika mendekatkan dua magnet sama? Nah, jawabannya adalah akan saling tolak menolak. Ya betul ya, ketika kita mendapatkan dua magnet dengan suhu yang sama, mereka akan saling tolak menolak. Yang nomor 2, Mengapa paku bisa ditarik oleh magnet? Karena paku terbuat dari logam yang memiliki sifat magnetik. ya betul, seperti yang tadi Ibu jelaskan, magnet akan bisa menarik benda yang terbuat dari logam. Contohnya itu seperti gambar, yaitu paku. Untuk nomor 3, bagaimana prinsip kerja kata magnet itu? Kelompok kamu jawabannya apa? Kelompok kami jawab dengan menggunakan gaya magnet untuk mengangkat dan mendorong kereta magnet pada kereta dan rel saling berinteraksi sehingga kereta dapat melayang di atas rel tanpa rusak ring, mengurangi gesekan dan memungkinkan kecepatan yang tinggi. Dari kelompok 2, prinsip kerja kereta magnet melibatkan penggunaan elektromagnet yang mengatur kondisi kereta. Ya, jadi kereta magnet ini memanfaatkan magnet untuk menggerakkannya ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oh, Ibu akan memberikan bintang untuk masing-masing kelompok ya. Nah, nanti bintang ini kalian kumpulkan menjadi 10. Jadi di akhir semester nanti kalian bisa tukarkan dengan gift. Ini apa Kak Su? Giftnya ya rahasia dulu. Selanjutnya sampai sejauh ini apakah ada yang masih kalian bingung? Ingin kalian tanyakan? Tidak. Berapa? Tidak ya. Untuk pengetahuan kalian lebih dalam, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Kalian bisa kerjakan itu secara mandiri ya, tidak boleh saling mengontek. Selesai Bu. Sudah semuanya? Sudah. Ya, bisa dikumpulkan ya. Ibu akan nilai terlebih dahulu ya. Kalian sebagai menunggu bisa mencatat hal-hal yang penting tadi yang mungkin tertinggal ya. Ya, Bu. Baik, setelah Ibu cek ada 3 siswa yang masih di bawah KKTP. Nanti sebelum pulang kalian di sini terlebih dahulu ya. Kita akan mendiskusikan kira-kira hal apa yang kurang kalian pahami. Untuk yang lainnya bisa langsung pulang ataupun jika ada yang inisiatif ingin membantu temannya untuk menjadi tenor, dipersilahkan ya. Ya, Bu. Ya, untuk hari ini kita membahas mengenai apa saja ya? Jadi hari ini kita belajar mengenai gaya magnet yang meliputi pengertian, sifat, macam bentuk, huruf, dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran kali ini kira-kira di bagian mana yang
enggak, Odi jadi itu makan dulu. Nah, karena Mbak Odi sekarang sudah tinggal di Jawa, mari kita belajar mengenai budaya kita ya. Kita bisa bernyanyi lalu duduk bersama. Tangan ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian tumbuh-tumbuhan. Kalian bisa pelajari dulu di rumah supaya untuk pertemuan berikutnya kalian sudah setidaknya mengerti beberapa hal yang akan dibahas ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta untuk Mbak Odi menutup dengan berdoa ya. Sebelum Duduk yang rapi ya. mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama